Assalamualaikum Sobat Sains. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Iip Holipah, Sinji Salsabila Andin, Ilah, dan Bahraini Tajrijah Rafia Paradisa akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan pada pembuatan makanan fermentasi keju. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan arti bioteknologi, mampu membedakan bioteknologi konvensional dan modern, mampu menjelaskan proses fermentasi, mampu memberikan contoh produk bioteknologi konvensional, dan yang terakhir siswa mampu menentukan mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan produk bioteknologi konvensional. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan aku Piu. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai bioteknologi pada bidang pangan. Sobat Sains, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi berasal dari istilah Latin, yaitu bio yang berarti hidup, teknos atau teknologi yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, bioteknologi adalah pemanfaatan sistem kehidupan dan organisme untuk mengembangkan dan memodifikasi guna meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan. Bioteknologi ini dibagi menjadi dua macam loh, sobat. Mau tahu? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama ada bioteknologi konvensional dan yang kedua bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional dapat didefinisikan sebagai bioteknologi sederhana yang telah lama digunakan secara turun-temurun dengan memanfaatkan mikroorganisme secara alami tanpa adanya rekayasa genetika. Pada bioteknologi konvensional, prinsip teknologinya adalah sebatas menyeleksi bahan, mikroorganisme, dan juga lingkungan demi didapatkannya produk yang unggul. Dalam bidang pangan dikenal dengan istilah fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik atau tanpa oksigen yang dibantu oleh enzim untuk mempercepat prosesnya. Selanjutnya, bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan metode modifikasi genetika melalui rekombinasi DNA. Prinsip teknologi pada bioteknologi ini sudah sampai pada tahapan memanipulasi makhluk hidup melalui penyisipan materi genetik baru yang dapat mempengaruhi fenotipnya. Jadi, level teknologi pada bioteknologi konvensional masih sebatas pada tingkat sel, sedangkan pada bioteknologi modern sudah mencapai tingkat gen berupa DNA dan RNA. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Pada pembahasan kali ini, Piu akan menjelaskan mengenai contoh bioteknologi konvensional pada bidang pangan, yaitu keju. Siapa yang suka keju? Keju lovers, mana nih suaranya? Kalian pasti sudah tidak asing bukan pada makanan keju? Keju merupakan salah satu produk susu yang diperoleh melalui proses penggumpalan susu dan pemisahan whey dari susu. Menurut FAO dan WHO, mendefinisikan keju sebagai produk segar atau yang telah dimatangkan yang diperoleh setelah penggumpalan susu dan pemisahan whey dari susu atau campuran dari produk-produk susu tersebut. Tahukah Sobat Sains, apa saja sih yang menjadi komponen penyusun keju? Komponen utama penyusun keju adalah kasein. Selebihnya terdiri atas protein whey, lemak, laktosa, vitamin, mineral, dan air dengan persentase tertentu. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih.
Kemudian, enzim renin inilah yang akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadi. Nah, dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang kita kenal dengan keju. Apakah Sobat Sains penasaran dengan proses pembuatan keju? Vio punya temen nih yang bisa menjelaskan proses pembuatan keju. Yuk kita simak sama-sama. Perkenalkan, aku Pao. Pada bagian ini, aku yang akan menjelaskan mengenai proses pembuatan keju. Secara umum, pembuatan keju dilakukan melalui tahapan yang panjang. Yuk kita simak. Yang pertama, persiapan susu. Susu terlebih dahulu dipasteurisasi dengan suhu 72 derajat Celcius selama 16 detik. Kemudian susu diturunkan suhunya sampai 40 derajat Celcius. Pada tahap ini dilakukannya penambahan starter keju dan juga rennet. Yang kedua, koagulasi kasein. Rennet yang ditambahkan ke dalam susu harus diencerkan dengan air dengan perbandingan 1:40. Enzim renin akan inaktif pada suhu pasteurisasi dan bekerja optimum pada pH 4. Yang ketiga, pencacahan curd. Sebelum dilakukan pencacahan, kekuatan dan juga konsistensi dari curd harus diketahui terlebih dahulu. Kekuatan curd dan juga konsistensinya dapat dilakukan dengan mencelupkan termometer ke curd keju. Yang keempat, pemasakan curd. Tujuan pemasakan adalah untuk memadatkan curd dan juga memisahkannya dengan air atau whey. Pemasakan curd ini harus terus diaduk. Proses pemasakan mempengaruhi dari tekstur keju yang mengurangi kadar air, bahan, dan juga mencegah kontaminasi bakteri pembusuk. Yang kelima, pemisahan whey. Pemisahan whey dilakukan dengan mengalirkan air melalui saringan metal pada tangki pembuatan keju. Waktu pemisahan ini tergantung dari ukuran tangki, biasanya sekitar 15-60 menit. Yang keenam, proses penggaraman. Proses penggaraman dilakukan dengan menaburi garam di atas permukaan curd. Penggaraman ini bertujuan untuk menekan pertumbuhan bakteri pembusuk dengan cara mereduksi air pada bahan. Yang ketujuh, pembentukan curd. Selama pembentukan curd akan terjadi akumulasi keasaman yang akan merubah sifat kimia curd agar sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme yang diperlukan selama pemeraman. Yang kedelapan, pengepresan. Pengepresan curd dapat dilakukan dengan atau tanpa beban pemberat. Pengepresan ini membentuk karakteristik khas dari keju dan juga tekstur yang kompak, serta menyempurnakan tekstur curd karena masih akan ada whey yang akan dipisahkan. Yang kesembilan, pemeraman. Proses pemeraman merupakan tahapan akhir yang bertujuan untuk menyempurnakan proses pembuatan keju. Suhu pemeraman dilakukan pada 4 derajat Celcius yang memungkinkan terjadinya penguraian lemak, karbohidrat, protein, sehingga membentuk rasa, tekstur, dan juga penampakan spesifik terutama pada keju yang menggunakan rennet. Jika kalian belum terbayang dengan prosesnya, sini Pau akan menampilkan video proses pembuatan keju. Yuk disimak! Setiap hari, peternakan modern seperti ini dapat menghasilkan susu ribuan liter untuk produksi keju parmesan. Pada pagi buta, susu dari peternakan sapi diantarkan ke ruang produksi keju parmesan. Di tempat produksi keju seperti ini dapat menggunakan setengah ton susu untuk setiap blok keju. Susu ditampung di tong besar terbuat dari tembaga. Masing-masing tong tembaga menampung 990 liter susu. Dengan susu sebanyak ini, cukup untuk membuat 2 roda parmesan raksasa. Susu perlu dipadatkan terlebih dahulu. Untuk membuat susu menjadi padat, pembuat keju memerlukan cairan rennet atau renin. Perlu kalian tahu, cairan enzim ini sebenarnya cairan yang berasal dari perut anak sapi. Selanjutnya, pekerja menuangkan rennet ke dalam susu dan membiarkannya beberapa saat untuk membiarkannya bekerja. Proses ini memakan waktu antara 10 menit hingga 2 jam, tergantung kepada banyaknya susu yang digunakan dan juga suhu dari susu tersebut. Pada proses ini, pekerja akan menggunakan pengalamannya untuk melihat perubahan halus pada konsistensi susu. Ketika susu mulai menggumpal, mereka akan mulai bekerja.
Pekerja akan menggunakan pemotong yang dibuat khusus dan mereka mengiris yogurt atau dadi menjadi gumpalan kecil-kecil. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu memisahkan dadi keju dari air dadi. Setelah 3 menit, suhu dinaikkan dan kedua bagian akan terpisah. Dadi padat jatuh ke bagian bawah, meninggalkan air dadi yang berada di permukaan. Dalam bisnis keju parmesan, penggunaan teknologi berjalan beriringan dengan cara tradisional. Ahli keju kini menggunakan dayung kayu besar untuk mengangkat dua bagian dadi padat, sehingga rekan-rekannya dapat membungkusnya dengan kain dan menggantungkannya pada tongkat stainless. Setelah itu, kain ini diikatkan ke pengait hidrolik untuk mengangkutnya ke tempat pemerasan. Di tempat pemerasan, pekerja akan menempatkan dadi pada cetakan bulat. Proses ini bertujuan untuk membentuk keju dan memeras kelebihan cairan. Karena keju keras parmesan membutuhkan cairan sedikit mungkin. Dadi ini akan berada di cetakan teflon pemerasan ini untuk 8 jam. Setelah sekitar 24 jam, cetakan teflon akan diganti dengan cetakan logam. Keju ini akan berada di cetakan logam untuk 3 hari. Proses selanjutnya adalah melepaskan keju dari cetakan dan memasukkan keju yang sudah memiliki bentuk bulat ini untuk mandi garam. Proses mandi garam ini adalah salah satu teknik mereka untuk meningkatkan bau keju khas mereka. Keju ini akan dibiarkan di dalam air garam selama sebulan, sebelum akhirnya dikeluarkan untuk dikeringkan. Setelah tiba waktunya untuk keluar dari air garam, keju akan dipindahkan ke ruang pematangan. Isi keju ruang pematangan ini diperkirakan memiliki nilai total 17 juta pound atau setara 302 miliar rupiah. Dan roda parmesan yang baru keluar dari air garam akan bergabung dalam rak-rak ini. Roda keju ini akan menghabiskan waktu hingga 2 tahun di sini untuk menjadikannya matang secara perlahan. Pekerja akan memutar roda keju setiap 2 minggu sekali untuk menghindari tumbuhnya jamur. Untuk perawatan seperti membalik dan membersihkan permukaan keju ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan dan merepotkan. Setelah berumur 2 tahun dan memasuki periode matang pertama, ahli keju akan memeriksa permukaan, kekerasan, dan rasa keju. Setelah ahli keju puas dan menyetujui kualitas keju ini, kemudian pekerja memberikannya stempel cap perusahaan dengan stempel ABI. Stempel ini memberikan tanda jaminan kualitas keju parmesan. Kenapa ya pembuatan keju memerlukan mikroorganisme dalam proses pembuatannya? Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Mikroorganisme ini berperan dalam perubahan tekstur, aroma, warna, kecernaan, dan juga kualitas nutrisi produk fermentasi. Bakteri asam laktat yang digunakan juga aman karena sifatnya tidak toksik dan juga tidak menghasilkan toksik. Nah, ternyata dengan bantuan mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus, kita bisa mengubah susu menjadi keju dengan nilai pangan yang lebih berkualitas. Ternyata adanya mikroorganisme tidak selalu buruk. Dengan adanya mikroorganisme, kita bisa menghasilkan makanan yang banyak sekali orang suka. Pau juga akan kasih tahu kamu video tentang mikroorganisme Streptococcus thermophilus. Yuk disimak! Streptococcus lactis merupakan bakteri yang biasanya berkembang biak di tempat pemerahan susu sapi. Streptococcus lactis bermanfaat dalam kadar yang sesuai untuk fermentasi susu. Namun, jika jumlahnya terlalu banyak, ia dapat merugikan karena membuat susu menjadi asam dan tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Bentuk dari Streptococcus lactis itu adalah bulat memanjang, seperti rantai. Karakteristik dari Streptococcus lactis ini diantaranya adalah dapat tumbuh pada pH 9,2 dengan temperatur optimum 30 derajat Celcius, namun ia juga dapat tumbuh pada temperatur 40 derajat Celcius. Serta ia dapat tumbuh pada media yang mengandung 4% NaCl. Adapun tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah proses pasteurisasi.
Proses pasteurisasi merupakan proses pemanasan yang berfungsi untuk membunuh seluruh bakteri patogen yang berasal dari susu yang digunakan dengan suhu 70 derajat Celcius. Yang kedua adalah proses pengasaman susu, di mana pengasaman ini dilakukan dengan menambahkan bakteri Streptococcus lactis. Proses fermentasinya yaitu ia akan mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga derajat keasaman atau pH susu menjadi rendah dan Rennet efektif dalam bekerja. Yang ketiga adalah penambahan enzim Rennet. Penambahan enzim Rennet pada susu yang asam akan membentuk card, dan apabila temperatur ditetapkan pada suhu 40 derajat Celcius maka akan membentuk card yang padat. Kemudian dilakukan pemisahan antara card dan whey. Proses yang terakhir adalah proses pematangan keju atau ripening. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan keju yang berkualitas dengan cara menyimpan keju selama periode tertentu. Nah, jadi dapat diketahui bahwa bakteri itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Salah satu contoh dari bakteri gram positif yaitu Streptococcus lactis, yang merupakan bakteri mikrobiologi yang berperan di bidang pangan. Namun, perlu diketahui bahwa setiap inci dari kehidupan terdapat mikroorganisme, sehingga bijak-bijaklah dalam memilih makanan. Wah, nggak kerasa ya materi yang Pau jelaskan sudah habis. Bagaimana dengan materi hari ini? Kesimpulannya, dalam pembuatan keju ada beberapa proses penting dalam pembuatan keju. Dalam pembuatan keju dibutuhkan bakteri Streptococcus dan juga Lactobacillus yang untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Maka dari itu akan terasa sedikit asam pada keju yang siap dimakan. Suhu yang berpengaruh dalam pembuatan keju dan juga berpengaruh pada daya tahan keju. Apakah kalian senang menerima materi ini atau kalian bingung dalam memahami materi ini? Untuk mengetahuinya, Pau akan memberikan kalian bonus sebagai penutup materi kali ini. Silahkan kalian scan QR Code berikut. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti atau sebaliknya. Sampai jumpa!